I have climbed highest mountains. I have run through the fields only to be with you. Only to be with you. I have run, I have crawled, I have scaled these city walls, these city walls. Nyantai sekarang terus menjadi grogi. Still haven't found what I'm looking for. Pada Bas, But I still haven't found what I'm looking for. I have kissed honey lips, felt the healing in a devil's burning desire. ngadem apa? Ayo dong, nyanyi dong. Langsung refleks kali. But I still haven't found what I'm looking for. Keren banget bassnya. Keren banget. Sekali lagi. But I still haven't found what I'm looking for. Yeay. Ya, kurang masdru. Maaf ya kalau suara saya agak-agak fals biasa teman-teman. Bapak grogi nih. Ini sorry banget ada sting di kemasan saset apa gimana? Jago banget. Bapak mana yang tadi yang putih ini? Oke, coba. Jadi kamu instrumennya itu drum, gitar, piano, apa bass? Semua. Oh, sama satu lagi belajar apa? Pianika ya? Iya. Pianika di sekolah. Semuanya lucu Memang banget. interestnya jelas ke musik. Musik. Tapi sebenarnya anak ini lebih keseluruhannya bisa semua, nyanyi juga bagus. Ya ampun. Nyetir mobil yang belum bisa ya, Den. Jemput kakak ya ke sekolah ya, baru Iya, bisa ya. jadi aku tuh gak pernah menyangka sih sebenarnya sampai bakatnya itu sampai ke anak-anak. Pokoknya dari awal-awal belum tahu mereka segitu interested sama mau diarahin untuk belajar ya. Aku sampai bilang nggak perlu kok jadi penyanyi, nggak mesti ibunya nyanyi atau ada di dunia musik. Terus harus kalian tuh ikut-ikutan tuh nggak perlu banget sih. Walaupun sounds ideal ya, gitu. Cuman emang karena nggak terlalu gitu. Begitu didorong mau usaha main instrumen widuri, terutama waktu itu kan masih 6 tahun ya, tangannya masih luka-luka. Ternyata dia mau, terus semangat. Dan aku terbantu banget sama media sosial yang 1 menit lah apa itu lumayan buat aku tuh lumayan ukuran yang ideal untuk anak tuh belajar, nggak yang kepanjangan gitu. Jadi buat aku tuh masa-masa awal Twitter, masa-masa terus media sosial yang lain itu tuh menjadi teman untuk bisa aku andalkan melatih bakatnya anak-anak gitu. Wow, very nice. Iya, Dan sekarang syukurlah. Widuri juga dan bagus. Drew lagi on the way pulang sekarang Iya. dengan semua apa ya punya warna tersendiri di usianya yang masih sangat muda. Apa kombinasi dua good breed ya? Bapak dan ibu menghasilkan anak-anak dengan bakat dan luar biasa banget begitu talentnya. Aku mau ke Widuri dulu deh. Widuri, once again congratulations ya buat film barunya ya. Total kemarin udah berapa penonton jadinya? Menuju 4 juta. Iya, menuju 4 juta. Terakhir tahunnya 2 juta loh. Yes, menuju 4. Jadi kalau aku kan ibunya biasanya lebih sering bareng-bareng sama Widuri kan. Dari aku tuh menyaksikan dari anak ini tuh kalau didorong tuh nggak terlalu seneng. Misalnya kayak belajar instrumen, lalu ada penawaran main film. Lalu kita berdua, aku sama bapaknya karena punya beberapa pengalaman otomatis ngasih tahu nih misalnya. Kalau ngeliat anaknya tuh kayak aduh kasihan juga ya nih anak menyerap terlalu banyak. Jadi ternyata anak ini tuh yang aku pikir nggak sanggup atau protes atau nggak mau, dia tuh denger banget.
Widuri itu kalau buat aku tuh dia itu bijak, dewasa, dan pendengar yang baik. Jadi siapapun yang guru yang ngajarin, entah ibu bapaknya atau misalnya sutradara, penulis skrip, produser, itu sama dia tuh kelihatannya anak ini kecil kayak nggak ngerti apa-apa, tapi sama dia didengerin dan diserap. Jadi buat aku itu yang membanggakan, terlepas dari dia akan meraih kesuksesan dari ya upayanya dia itu ya, tapi seorang manusia dengan kualitas seperti itu, terlepas dia masih kecil, jadi sampai nanti pun kalau ini kan masih terlalu dini buat aku pribadi untuk menilai apakah dia ternyata yes punya bakat di acting atau di musik. Buat aku masih terlalu dini sih. Siapa tahu dia punya interest yang lain gitu, dan buat aku kenapa tidak gitu. Tapi aku setuju sih. Bukan mungkin aku juga setuju kalau aku pendengar yang baik juga, apalagi kalau misalnya Ibu Idi nasihatin aku kayak misalnya pokoknya sering ya sehari-hari misalnya Ibu Idi nasihatin aku, Kak jangan lupa bla 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 gitu, terus aku dengar oke ibu, terus aku mencoba untuk meresapi semua apa yang Ibu Idi bilang ke aku cukup good listener. Yes, dan dia tuh bikin surprise terus, jadi dia punya target, punya personal target yang kadang aku underestimate gitu. Entar juga dia lupa, entar juga dia kayaknya cuma ternyata Bu aku gini, lalu gurunya cerita di sekolah gitu. Jadi buat aku, oke, aku harus udah mulai lebih percaya ke dia bahwa dia memang punya ruang sendiri untuk mencapai target-targetnya. Lalu dia ternyata tidak selemah yang aku pikir, gitu. Kamu keren Widuri. Terima kasih. Nah, by the way ceritanya ini kan Bapak Dwi sama Dan Bagus mau sekolah bola ya. Kamu mau sekolah ya sore ini ya? Oh iya, oke. Udah ditunggu-tunggu. Udah ditunggu-tunggu, udah gak sabar banget. Satu pertanyaan penutupku untuk semuanya, sebelum nanti aku akan lanjut lagi sama yang lain, sekalian nungguin kakak dulu pulang. Satu kata untuk The Sasonos Family. Mulai dari Dan dulu. Apa sih menurut kamu keluarga Sasono ini? Satu kata aja, Dan. Keren. Amin. Seru. Oh, jadi dua kata. Kalau Bapak Dwi, Happy. happy. Kalau Widuri, Stylish. stylish. Wow. Kalau aku bilang Kalau ini? keluarga kami kuat. Kuat. Iya. Kuat, stylish, seru, Heeh. dan happy. Happy. Aku seru, Sobe yang happy. Kita kangen dulu dong. Selamat sekolah bola ya. Nanti kita ketemu lagi ya. Oke. Enjoy your practice, Denden. Aku duluan sama Denden. Dadah. Bapak Dwi, Enjoy. dadah Denden. Sampai nanti ya. Bye, Denden. Peluk aku dulu. I love you. Iya. I love you. Bye sayang. I love you, iya. Dadah. Give me 5. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih Kak Hanum. Yang jago ya. Makasih Om. Dadah Bapak Dwi, sampai ketemu lagi. Oke, jadi kita udah bertigaan aja nih di sini, Mbak Widi dan juga Widuri. Jadi Sebentar lagi nih, Drew nih. Drew bakalan nyampe ya. Iya Seminggu tuh dong. dua kali ya berarti Dan tuh sekolah bolanya. Ini dia. Hai. Hello. Hai Drew. Hai, Mas. Mari kita join. Wih. Wah benernya keluarga stylish ternyata ya. Benar-benar samaan. Ini konsep lebaranan kemarin apa emang kalau wawancara settingannya begini? Enggak, pokoknya setiap kapanpun sebenarnya ya. Kadang kita lagi santai aja ngeliat si ini pakai baju ini, yuk aku pasin pakai ini ya gitu, biar enak aja gitu. Jadi emang apalagi untuk POV kan, jadi aku persiapkan khusus Ih, buat terima kasih kalian. banyak. Drew, by the way, terima kasih banget udah mau join di tengah kesibukan kamu. Nggak apa-apa Jadi hari dong. ini tadi mau sekolah dari jam berapa? Aku tadi hari itu kayak field trip gitu sih sebenarnya. Oh, I see. Jadi tadi mulai jam 10, terus baru kelar jam 3. Oke, field trip. Jadi sekolah kamu nih ngapain aja sih? Kayaknya Coba soalnya tuh, diceritain. sekolahnya seru banget nih kayaknya. Aku kan SMA pindah sekolah. Dari SMP aku udah beda sekolah kan. Aku pindah ke sekolah seni. Ya, karena aku udah tahu aku arahnya mau kemana. Oke. Jadi aku langsung aja Langsung seni. aja ke situ. Iya. Udah ada majority-nya dari SMA? Iya. Musik? Aku sebenarnya mau nyoba-nyoba Oke. banyak sih. Tapi aku sekarang lagi ngambilnya film. Malah ke film. Kayaknya abis ini udah ada pemain filmnya, udah ada filmmakernya, bikin PH aja gimana? Boleh ya? Iya kan? Bisnis Terus keluarga. jadi bisa telemanajemen, Bener. bisa PH. Bener banget. Nah, tadi aku sempet nanya-nanya sama Widuri, sama Bu Widi, sama Pak Dwi, sama Den juga. Satu kata untuk The Sasonos Family. Kalau untuk Drew, The Sasonos Family, one word, apa? Harmonis.
harmonis. Wow, ngelengkapin banget. Gemes banget sih. Udah diam tuh belum tadi? Belum. It's perfect. It's perfect. It's perfect ya. Semuanya ada elemen yang stylish, harmonis, seru, happy, semuanya jadi satu. Tapi dulu, sekarang berarti dulu usianya berapa? Aku sekarang 15, tahun ini 16. Tahun ini 16 tahun, oh sebentar lagi sudah 17 ya. Punya anak remaja segede-gede gini tuh gimana tense-nya di rumah? Pasti kan agak berbeda ya sama yang udah punya anak yang masih kecil banget sama yang udah gede-gede gitu Bu. Ya, ya. Sudah pasti, dan inilah aku akhirnya merasakan apa yang orang tua tuh sering ngomong-ngomongin dulu gitu. Nanti kamu akan ngerasain dan segala macam. Tapi memang tidak akan pernah bisa merasakan kalau belum mengalami gitu. Nah yang aku alami sih sebenarnya menarik nih. Anak-anak ini tuh memang deket ya. Mereka tidak hanya deket secara emosional, tapi umur rentangnya kan cuma 2 tahun. Jadi aku kayak bareng banget nih 2 anak ini remaja. 1 cewek, 1 cowok gitu. Jadi memang menantang sekali dari seseorang yang dulu bahkan tidak percaya dalam relationship, bahkan tidak Are you? Iya, Masa sih? I wasn't. Jadi gue tuh gue. Kita langsung merasa muda lagi ya. Aku seumuran sama Hanum. Nah seperti aku sekarang punya anak remaja, aku nggak pernah punya bayangan sebelumnya. Tapi ternyata kalau kita memulai, ini yang mungkin bisa diterapkan ya. Kalau kita memulai sesuatu dengan benar langkahnya, itu efek kemudiannya itu tuh enak sekali gitu. Kayak aku bersyukur banget anak-anak ini tuh bener-bener aku jaga, rawat itu tuh kayak pakai hati, pakai waktu, pakai tenaga. Kerjaan aku kan seni itu ya nyanyi atau ke arah lokasi syuting film aja tuh bisa ajak mereka ya. Jadi aku hampir nggak kehilangan momen-momen penting mereka gitu ya. Jadi itu yang membuat kami dekat. Jadi mereka kayak ngaca, aku kaca ke mereka, mereka ngaca ke aku. Dan ini yang akhirnya aku nikmati hasilnya gitu. Jadi saat ini mereka meremaja, aku tuh kayak di sisi lain aku menemukan diriku lagi gitu. But still ya 15-year-old boy ada antik-antiknya tuh. Itu tuh yang membuat aku kayak oke, aku masih diingatkan bahwa anak ini tetap anak-anak gitu, remaja ya tetap remaja. Jadi ya it's good. It's good. Kita sekeluarga selalu open to each other. Oke. Dan kita ya sangat komunikatif. Jadi ya kita share everything to each other gitu. Nggak ada apa ya namanya, nggak ada barrier lah, maksudnya kita selalu gimana ya bilangnya? Iya. Kita kan kakak Hanum harus dengar tiap pagi ceritanya kita tuh bener-bener kayak sebisa mungkin aku nganterin kalian sekolah walaupun dianya jadi telat, walaupun cuma pakai ya kayak kita tuh nggak mau kehilangan momen untuk sama-sama sedikit pun gitu. Ya buat aku itu berharga. Aku pikir itu hanya dari point of view-nya orang tua ya. Ternyata anak-anak tuh kalau bisa sebisa mungkin aku kejar, aku ikut, aku mau gitu. Dan buat aku itu sangat berharga ya. Tapi yang aku dari tadi kan hanya melihat apa ya, ini kan komunikasi yang hangat gitu ya antara ibu, bapak, dan anak-anak. Aku penasaran, Ibu Widi itu bisa marah dalam kondisi yang seperti apa? Coba yang senyum duluan nih, Drew. Coba Drew, penasaran, Ibu Widi bisa marah kalau lagi gimana? Mungkin, maaf ya Bu Widi, apa-apa jangan tersinggung dulu ya. dong. Salah satunya misalnya Ibu Widi kan sering mintain aku buat yang bayarin, misalnya tap the numbers kalau bayar. PIN. Iya, PIN. aku yang selalu Ibu Widi andelin. Tapi kamu Kalau di situ, tapi aku lupa kasih balik atau enggak ngasih baliknya itu ditutup sama bon, jadi nggak kelihatan. Kalau Widuri apa? Kalau aku mungkin seringkali aku lupa untuk ngelakuin, misalnya ada aku misalnya baca buku, aku kan suka baca buku. Tapi kalau misalnya aku sering gak fokus, tiba-tiba aku bisa main HP terus aku lupa waktu. Karena baru tahun ini kamu punya handphone. Aku baru mau nanya, Nah setahu tuh, bukannya ceritain. belum pada punya handphone ya sebelumnya ya? Kalau Drew dapat handphone tuh umur 14. Aku tuh dikasih Ibu Widi Peraturannya memang 13, SMP lah. Tapi waktu itu masih COVID juga kalau nggak salah kan. Jadi aku belum perlu banget sebenarnya. Dia malah minta mundur, nggak apa-apa lah, nggak usah sekarang katanya. How come? Ketika anak-anak segede kamu ngerengek untuk bisa punya gadget, kamu mau mundur? Iya, aku nggak tahu kenapa sih, tapi emang kayak merasa belum perlu aja. Dan Belum pergi-pergi juga ya. iya.
Jadi aku Ada ya ternyata. aku postpone ke 1 tahun Wow. tahun Iya. selanjutnya. Nah, Widuri juga karena mungkin itu juga yang akhirnya ada distraction. It's such a big distraction punya handphone ya kan. Walaupun sebelumnya tepat di umur dia 13 tahun itu dia sudah aku izinkan punya media sosial tuh akun media sosial. Tapi kan memang melalui aku, melalui gadget lain gitu yang bukan punya dia pribadi. Oh ya, one more question. Dengan punya gadget berarti udah bisa punya pacar. Penting nih, Penting dong kejujurannya. Kakak Drew. Iya. Gimana ya? Gimana? Pindah dulu, misal skip dulu boleh? Mungkin kalau ibu tuh udah mulai naksir-naksir kan SD loh. Iya. Kelas 5, kelas 6. So Makanya you aku don't need nanya itu. Dan itu pun belum ada to be HP juga ya? shy. Iya. I wrote a letter, you know. Aku bilang aku suka nih sama kamu gitu. Kakak Drew udah nerima surat belum? Beberapa kali. Nerima Tapi atau udah lama nulis? banget. Nerima atau nulis? Jujur aja. Ya. Gemes. Kalau Widuri. Em, Oh, nonton Widuri. Tapi kalau misalnya punya HP, menurut aku sih bukan berarti bisa langsung punya pacar sih, tergantung. Misalnya dulu kan mau punya pacar waktu itu, ini contoh, Contoh. 14 tahun, 15. 14. Iya 14 mau ke 15. Heeh. Kalau aku sempat bilang ke ibu aku maunya 15 soalnya dulu kan juga kan. Tapi aku sebenarnya nggak maksa soalnya aku juga takut aku nggak bisa commit itu. Iya. Pokoknya soalnya iya. Committed tuh kayaknya kayak apa gitu ya kan Bunga. Karena aku inget Drew pernah nanya, Bu, kapan sih sebenarnya aku boleh punya pacar gitu? Karena mungkin teman-temannya udah suka-sukaan. Lalu kita cerita lah tentang ya nembak-nembakan gitu. Nembak juga aku bingung sih Mas. Kalau aku jadi intinya nggak melarang. Karena aku ngerasain betapa menyukai seseorang, betapa ada perasaan suka datang ke sekolah, misalnya teman sekolah gitu. Kita jadi semangat banget gitu. Cuman waktu itu aku ingat ngebahas tentang bagaimana sebuah komitmen itu tadi gitu. Kalau kamu ngomongnya udah pacaran, artinya udah ada sebuah komitmen yang harus dihargai. Dan ada komitmen itu tuh bisa jadi bikin kamu mengorbankan banyak hal. Udah siap atau belum itu. Jadi menurut aku yang harus dibahas adalah tentang si komitmen, tentang status dan segala macam. Kalau memang semangatnya yang diambil, semangat baiknya, nggak apa-apa. Dan dulu aku tutup nggak ada media sosial. Jadi apapun yang terjadi, baik buruknya, omongan-omongan jelek misalnya, atau mungkin gosip-gosipnya orang, itu nggak di-share. Beda ya. Jadi kalian sangat tidak beruntung nih, ada di era di mana cancel culture is real, dan rekam jejaknya semua tuh nggak akan bisa dihilangkan gitu. Jadi buat aku kasihan, pressure mereka tinggi sekali. Tapi kalau memang itu membuat mereka pengen berprestasi, saling memotivasi untuk bisa achieve sesuatu lagi gitu, aku sih senang banget. Aku juga belum siap untuk harusnya kayak saya bangun tidur terus iya terus apa yang kita lakuin Semua harus dilapor-laporin. kita ambil HP terus kita kayak iya aku udah bangun nih kayak kita aku belum siap aku nggak mau. Kamu udah tahu dari mana emang orang kalau pacaran kayak gitu? Ada yang sleep call gitu Iya, lagi. siapa ya? Sebelum aku nggak sih Enggak. Dibacain. Oke, sepertinya Drew udah mulai boleh skip aja dari topiknya nih. Kita main game saja. Ayo, boleh tuh lebih. Oke. Lebih. Oke, jadi kita mau games tebak gambar. Tebak gambarnya jadi kita akan minta Drew untuk menggambarkan sesuatu. Widuri gak boleh nengok ke Drew, ngegambar apa yang kamu rasain di punggung kamu. Makanya ini akan membuat challenging-nya di situ. Oke. Kamu udah ditekan dikit ya dulu. Gambar pertama. Oke. wait Oke, sorry. Ibu Kita majuan dikit, mulai sorry. dari sekarang. Udah siap? udah Berarti ini gambarnya bagus nggak apa-apa ya? apa Kok apa? Biar ngegambar, kamunya meraba-raba. Harus Kamu berarti harus gambar harus in silent kecuali Ibu Widi. Ya. Nah, coba Udah selesai? Oke, silakan Ibu Widi menebak gambar yang digambar sama Widuri. Widuri. Iya. 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 Kasih unjuk ke kamera dan kasih unjuk ke Ibu Widi. Apa itu Ibu Widi? ibu jangan salahin aku salahin Drew Apa itu kira-kira? Ini basket ya kayaknya ya. Basket. apa kayak mie bebek
ke apa ya? Bebek. Kok mirip bebek? 2 kata kah? Satu kata. Oh, 1 kata. Satu kata. 1, Enggak, 2, mirip 3. ayam. Apa itu Ibu Widi? Kayak ayam. Apa sih dulu? Iya, bebek. Bebek? Salah. Drew boleh kasih lihat ini gambar apa? Kursi. Widuri yang ngasal gambarnya. Kita coba sekali lagi. Sekarang posisinya dibalik. Drew yang akan nebak. Ibu Widi akan menggambar pertama. Aku yang nebak. Iya. Oke. Aku Widuri yang akan mencontoh tetap. Karena kamu yang tengah. Oke. Gambarnya adalah. Agak terang Widuri. Oke. Enggak deh, aku nggak nebak ya? Kamu tinggal nebak nanti. Iya, aku tinggal. Oke. Kakak Drew. Oke. Sudah siap? 1, 2, 3. Let's go. Oke. Ding 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 ding. Kasih musik gitu. Oh. Ibu. Widuri apaan itu? Oke, Amdan. Oke, yaudah. Udah. Boleh yang pertama Ibu ini kasih lihat ke kamera dulu gambarnya adalah. Oke, silakan Kakak Drew ditebak gambarnya adalah dilihat dari gambarnya Widuri. Ibu kelihatan. Aku mau bilang orang soalnya. Iya, itu orang lah. Kayaknya ini manusia ikan kayaknya nih. Iya nggak sih? Jadi harusnya jawabannya adalah ikan. Tepuk tangan dulu. Itu adalah snowman. Wow, ibu ini bagus loh. Bagus ya gambarnya ya. Untung kasihnya ikan. Oke, yang pertama kita punya kursi yang digambar oleh Drew dan yang kedua kita punya ikan. Boleh lihat ikannya. Ibu Widi ada di sini. Tapi kita punya 2 gambar dari Widuri. Yang pertama adalah di belakang Bebek. Di belakang, oh ya. Yang pertama Iya, adalah bukan. bebek. Yang kedua adalah Snowman. 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 Tepuk tangan untuk Widuri. Snow woman kalau mau. Snow. Seru. Lumayan beyond ya, tapi gambarnya jadinya kayak bagus-bagus aja juga gitu. Aku kan lihat hashtagnya kalau tentang kehidupan bermusiknya anak-anak ini, kalau aku nggak salah itu Drew tunes, Oh iya. Widuri itu widuritme. Bener gak sih? Widurithm ya? Widurithm atau widuritme? Widuritme. Iya, betul. Siapa yang bikin? Kalau Dan belum ada kali ya Dan ya? Dan itu karena masih bayi banget kita ya, dari awal dari bayi, dan masih meraba-raba, kita bikinin suka-suka Den atau suka-suka Den. Oh, suka-suka Gitu. Den. Oke, jadi saking banyaknya semoga apapun yang Drew kepengen, yang Widuri kepengen semuanya bisa tercapai satu persatu. Tapi bener kata Bapak sama Ibu, as long as you enjoy it, go for it ya, Ibu ya. Semangat terus, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih sudah hadir. Thank you so much. Kak Hanum. Aku merasa senang dan berbahagia sekali hari ini. Apa ya, aura positifnya dari mulai masuk melebur di rumah ini ya, sampai ketemu melebur sama yang punya rumahnya dan akhirnya harus menutup Point of View episode kali ini dengan bahagia. Satu lagu lagi boleh kali? Boleh dari Drew. Ayo. Dari Drew. Dari Drew. Dan Kan ku jalin lagu. Bikisan kalbuku. Bagai insan dunia yang mengagumkan cinta. Widuri, betapa ingatnya dicumbu asmara, dicumbu asmara. Bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan, menyentuh rerumputan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja.